peluang usaha di tahun 2023 ini yang menjanjikan apa Pak? Nah, untuk peluang 2023 untuk wilayah ini apa? Ya, untuk wilayah sini Pak. Ya, yang pertama itu mungkin masalah apa ya? Istilahnya apa? Ya bisnis makanan atau bisnis apa? Nah, mungkin peluang usahanya kan otomatis prospeknya bagus, mungkin jual makanan atau jual apa gitu, intinya yang berjenis kuliner lah istilahnya gitu. Alasan Bapak untuk memilih usaha tersebut apa? Ya untuk alasan mungkin ya untuk kuliner itu kan tiap orang kan pasti membutuhkan, ya kan, istilahnya makanan kecil ataupun makanan yang jenis berat-berat itu kan kemungkinan untuk manusia kan otomatis kan tiap hari kan konsumsinya kan ya itu mungkin ya itu untuk prospeknya. Menurut Bapak, bagaimana cara supaya usaha yang kita pilih itu bisa berkembang? Ya tergantung dari kita lah istilahnya, kalau buka mungkin ya pelayanan sabar, otomatis kan kalau kita usaha sekali langsung jadi sukses itu kan nggak otomatis kan ya perlu waktu, perlu perjuangan atau perlu istilahnya ya telaten lah. Menurut Bapak, kira-kira ancaman dari peluang usaha tersebut apa ya Pak? Ya ancaman dari peluang itu otomatis persaingan mas, otomatis kan kalau mungkin dari orang kan setiap orang kan otomatis ya pengen usaha apa otomatis kan ya saingan kan bukan ya tergantung dari pelayanan kita, otomatis kan dari kualitas ataupun pelayanan kita dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. Masukan pada kami supaya kami bisa melakukan wirausaha meskipun kami masih sekolah apa Pak? Ya, tergantung kamu kan masih tahap belajar, otomatis kamu kan tekun belajar lah, misalnya nurutlah sama Pak Guru dan Bu Guru, mungkin di lingkungan sekolah tidak neko-neko, nggak usah bolos, nggak usah apa, otomatis kan belajar tekun, intinya itu kamu semua, mungkin itu ya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini saya sama teman-teman ingin mewawancarai Bapak seputar peluang usaha. Di sini Bapak hanya menjawab pertanyaan yang kami tanyakan. Yang pertama, menurut Bapak peluang usaha di tahun 2023 ini yang menjanjikan apa ya Pak? Kalau saya pribadi, saya sudah melakukannya. Peluang usaha yang menjanjikan berternak. Ya, peternakan. Nah, peternakan itu kalau saya itu ayam dan entok. Ayam dan entok. Ya. Terus alasan Bapak memilih beternak itu apa ya Pak? alasannya karena di peluang usaha yang ada di lokasi kampung saya itu mayoritas pedagang kaki lima dan banyak yang membutuhkan ayam maupun entok tersebut. Ya. Bagaimana caranya supaya usaha yang kita pilih itu bisa berkembang? Kalau bagaimana cara berkembang ya kembali aja ke kita, bagaimana saya cara merawatnya, mengembangkannya, terus pakannya berkualitas atau tidak. Ya intinya kita harus merawat secara intensif aja. Kira-kira ancaman dari peluang usaha tersebut apa ya? Yes, kalau ancaman itu pasti ada. Ya, karena di situ biasanya ada penyakit. Kalau ayam atau itu mungkin biasanya kan ada pagebluk kayak gitu. Nah, kita sebagai berkembang dalam sebuah usaha, terutama di sini hewan itu ya, kita harus tahu dulu pencegahannya seperti apa. Jadi kita pada saat merawat juga harus dikasih sebuah ramuan, obat-obatan. Nah, kalau saya sendiri tak kasih obat-obatan seperti alami, daun-daunan seperti itu, kayak temulawak, jahe, daun pepaya seperti itu. Masukan pada kami supaya kami bisa melakukan wirausaha meskipun kami masih sekolah, siapa ya Pak?
kalau masukan saya kepada kalian semua, walaupun masih sekolah tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar. Dan belajar. Jadi ketika mau usaha itu dipikirkan terlebih dahulu, efeknya apa, nanti akibatnya juga apa, harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian pengen usaha tapi hanya sekedar usaha saja, tidak mau memikirkan efeknya seperti apa. Sehingga kalau sudah tahu efeknya, kedepannya mau apa, itu nanti pasti usaha yang akan dijalankan kalian pasti akan berhasil. Intinya seperti itu. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama. Itu kalau usaha kan tergantung lokasi juga. Jadi tidak bisa kalau usaha itu usaha ini cocok di mana pun kan tidak bisa. Tergantung lokasinya. Nah ini pertanyaannya itu di mana? Di sini atau di mana? Di lingkup sini Pak. Oh di sini. Ya kalau jelas kalau yang saya paling menguntungkan itu di kuliner ya, di makanan karena modalnya lebih sedikit dan pemasukannya lebih banyak daripada yang lain. Terus di sini lingkungan sini kan dekat dengan garmen ya. Garmen itu kan di situ ada puluhan ribu orang ya. Apalagi banyak kos-kosan di daerah sini, jadi menurut saya peluang paling menguntungkan yaitu di kuliner. Terus mengapa memilih itu dan alasan Bapak itu Pak? Seperti tadi yang saya bilang ya, karena di sini lingkungan industri yang pertama, kedua bahkan ratusan ribu karyawan yang berdomisili sementara ada kos di daerah sini, otomatis makanan itu kan kebutuhan sehari-hari. Ya rasional banget gitu loh kalau saya pilih kuliner. Menurut Bapak bagaimana cara supaya usaha yang kita pilih itu bisa berkembang? Yang pertama lokasi harus strategis. Sampai strategis ya nggak bisa kan, orang itu harus tahu di mana warungnya kayak gitu. Terus pertama lokasi, kedua biasanya itu yang orang kadang lalai itu sarana untuk parkir. Kadang di pinggir jalan tapi ketika tidak ada parkiran ya orang susah nanti. Biasanya kalau apalagi kalau di lingkungan garmen kan pasti banyak orang. Kalau banyak orang pada banyak tidak dapat parkiran ya mereka pasti tidak mau memilih yang parkirannya luas. Kemudian dia kualitas makanan tersebut. Kayak gitu terus apa? Terus ancaman dari peluang usaha tersebut tahu ya Pak? Ancaman resiko maksudnya? Ya resikonya. Ya resiko kalau di kuliner otomatis basi. Jadi ya untuk meminimalisir risiko kan kita belajar tapi dengan praktek itu tadi, misalkan dari pertama sampai bulan pertama kita jualan makanan tersebut apakah laku atau tidak. Nah, kalau makanan itu laku, disukai, ya diteruskan, bisa jumlahnya diperbanyak. Tapi kalau mereka tidak suka masakan tersebut ya tidak perlu dilanjutkan kayak gitu. Dan yang terakhir Pak, berikan masukan pada kami supaya kami bisa melakukan usaha meskipun kami masih sekolah. Jadi gini, wirausaha itu harusnya jadi solusi yang pertama. Kadang wirausaha itu jadi solusi yang ketiga, bahkan yang keempat. Biasanya orang yang di SMK biasanya ya, mereka lulus pengennya kerja itu di pabrik, intinya ikut orang, intinya ya ikut orang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang pengen kuliah. Yang ketiga, baru kalau nggak dapat kerja, kuliah nggak dapat, baru mereka wirausaha. Terus betulnya salah. Wirausaha itu pilihan pertama kita ketika kita ingin bertahan hidup itu pertama wirausaha. Dimanapun itu wirausaha harus yang pertama. Misalkan kalian sekolah kayak gini, kan sekarang itu jualan apa saja bisa. Terus jualan tidak ada modal pun bisa. Workshop, ya workshop kan kita tidak harus ada modal sama sekali pun tidak masalah. Jadi banyak peluang usaha yang sebetulnya ya kalau kita mau terbuka banyak gitu. Gak pilih. Cuma kadang kita sendiri yang malas. Pertama malas, yang kedua malu. Malu banyak, ya kan? Malu kenapa? Karena tidak pernah dan tidak mau mencoba. Kalau sudah mencoba berkali-kali pasti ketagihan. Kalau saya itu seperti itu, jualan
pertama mungkin mau posting, misalkan biasanya kan sekarang enak jualan kan biasanya di WA, di story gitu kan. Biasanya pertama malu-malu, tapi kalau ketika pertama posting ada yang beli, entah itu satu orang pun, itu kan membuat kita percaya diri. Nanti kita posting dan langganan kita semakin. Terima kasih atas pendapat yang Ya. saya belum setuju